Tidak baik. Adegan ini mengejutkan Qin Yichen. Jika tinju ini ganas, saya khawatir bahkan jika Liu Yuyan membela diri, konsekuensinya tidak terpikirkan. Monster ini cukup licik. Mengetahui teori harta karun, Ketua Liu memiliki keuntungan. Jadi dia pecah begitu saja dan ingin menang dalam satu gerakan. Pada saat ini, banyak orang berkeringat untuk Liu Yuyan. Dan yang pertama melihat petinju cahaya hitam yang penuh dengan kekuatan penghancur. Dengan gigi perak terkatup, dan mata yang indah, penampilan memusnahkan tidak sesuai dengan penampilannya. Bertarung. Liu Yuyan sangat jelas bahwa pihak lain tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari serangan ini. Pada saat kritis, yang pertama penuh dengan gelombang kekuatan abadi, seolah-olah bulan yang cerah terbit. Hai. Pada saat itu, belatung abadi yang telah diguncang kembali terbang, dan tiba-tiba berubah menjadi tenda 10 bulan. Namun, dibandingkan dengan ketidaktahuan sebelumnya, tenda bulan saat ini penuh dengan niat membunuh. Puff engah-engah, segera. Yuma menjalin jaring cahaya dan menusuk monster itu dengan sangat cepat, seperti 10.000 flying sword. Di bawah serangan sengit ini, saya melihat bahwa tubuh berdaging monster yang awalnya sombong, meskipun tidak ditembus, juga mengeluarkan darah hitam, seperti saringan, dengan 1000 luka dan 100 lubang. Dalam adegan ini, semua orang ngeri. Bahkan Li Ge merasakan tubuh yang dingin, dan dia tidak menyangkal bahwa di bawah serangan ini, ajalnya sendiri hanya akan lebih buruk daripada monster ini. Qin Yichen menatap sedikit, diam-diam berpikir. Ini seharusnya memaksa Liu Yuyan untuk menggunakan teknik abadi, tetapi bahkan jika serangannya sengit, sulit untuk dibunuh. Sebaliknya, monster itu malah lebih ganas. Mengaum. Saya melihat mereka menghancurkan peri, hanya memperlambat kecepatan monster 2-1. Tetapi setelah raungan, monster itu bahkan lebih brutal, benar-benar terciprat darah hitam, dan petinju itu mengecam Liu Yuyan. Adegan ini membuat wajah cantik Liu Yuyan menjadi pucat. Tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya yang menawan berkedip-kedip, dan dua pegangan peri di tangannya memancarkan semburan cahaya. Mereka bergabung menjadi dua dan menjadi satu. Pegangannya kasar dan sempit. Jian-jian lewat, sepertinya membangkitkan cahaya bulan, dan ada sedikit jiao-jie dalam warna perak dan putih. Kesombongan duri ini telah merobek ruang, menembus mata semua orang, dan menembus alis monster itu. Kepala Liu. Tepat ketika semua orang heran dan khawatir tentang permainan putus asa Liu Yuyan daripada pria itu, alis Qin Yichen menegang. Keberhasilan atau kegagalannya ada di pukulan ini. Bang. Untuk sesaat, cahaya bulan melonjak, dan cahaya hitam tampak menutupi bulan. Di bawah kekuatan abadi yang mengamuk, semua orang terkejut ke tanah. Bahkan Qin Yichen dikejutkan oleh keganasan serangan ini. Lagi pula, Yumang dan kegelapan berangsur-angsur bubar. Di peron batu, terangan datang, dan ketika Anda memalingkan muka, Anda melihat Liu Yuyan berdiri di tepi, dengan tangan penuh gelombang. Gigi perak menggigit, tetapi bibir Tan masih tidak bisa menahan meludakan darah. Dan tubuhnya yang tinggi dan menawan bergetar, dan dia dapat melihat bahwa jika bukan karena publik untuk menjaga citranya, Liu Yuyan takut dia akan pingsan. Kakak Liu, melihat pemandangan ini, mata Tian Luo Immortal Sekte langsung merah. Dan pada saat ini, mereka mendengar suara keras seperti runtuhnya gunung. Saya melihat monster itu, ditutupi dengan 1000 luka dan 100 lubang, terutama alisnya. Darah hitam itu seperti pegas, berlutut, dengan keengganan dan kebencian yang mendalam di matanya, dan perlahan-lahan jatuh. Hai! Darah hitam menyebar, tetapi dengan kilatan cahaya, tulang monster itu menghilang. Ketika saya melihat pemandangan ini, saya melihat Liu Yuyan menghela nafas panjang, penyangga giok, kaki gioknya setengah berlutut, dan dia tidak terluka parah. Tanda seru. Bagaimanapun, Liu Yuyan memenangkan pertempuran ini. Kakak Liu, kamu baik-baik saja. Tetapi pada saat ini, Sekte Abadi Tian Luo meledak. Sampai Liu Yuyan menggertakkan giginya lagi, dan kegelisahan penonton sedikit melemah. Hanya Li Ge, dengan sedikit sisa di matanya, tetapi melihat bahwa Liu Yuyan bisa bangun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus di dalam hatinya. Sayang sekali, kenapa wanita ini tidak bisa mati di atas? Pada saat ini, Qin Yichen melihat dengan sentuhan perhatian. Kepala Liu, 6 larangan. Anda sendiri yang akan menjadi setengah pemenang. Selanjutnya, Anda sebaiknya memberikan Qin ini. Liu Yuyan mendengar ini. Dia keras kepala dan sombong di masa lalu. Dia tidak mengherankan tidak keberatan, tapi dia ringan mengangguk. Kemudian, mata yang indah menatap Li Ge dengan jijik. Li Ge, masih ada 3 pertandingan tersisa. Saya harap Anda akan tampil. Jangan terlalu bajingan. Dalam pertempuran ini, Liu Yuyan menang, tetapi juga membayar harga yang kecil. Pukulan terakhir monster itu, dia memilih untuk melakukannya dengan keras. Armor peri asli yang menyilaukan, memiliki beberapa titik redup saat ini. Meskipun Liu Yuyan tidak memainkan semua kartu, yang tersisa adalah semua chip ketika dia bertemu Tianda kebetulan dan dia benar-benar putus asa dengan Sekte Abadi.
Bahkan Liu Yuyan tidak dapat menjamin bahwa, dalam kondisinya saat ini, jika dia bertemu monster yang begitu ganas lagi, apakah dia dapat mengalahkannya? Anda. Namun, Li Ge mendengar ini, kulitnya tenggelam. Diam-diam berpikir bahwa Anda pelacur tidak akan memenangkan 3 pertandingan. Apa yang harus berpura-pura? Namun, Liu Yuyan tidak memberikan arti sedikit pun pada wajahnya. Saat dia berjalan menuju arah transmisi, jika dia memikirkan sesuatu, dia berkata dengan ringan, tentu saja, mungkin kamu tidak bisa menembak, Qin Immortal Monarch bisa mengatasinya. Hai, sosok Liu Yuyan melintas ke atas panggung. Meskipun langkahnya agak sia-sia, mata yang dilemparkan oleh Sekte Abadi Utama sangat luar biasa. Banyak orang diam-diam memiliki pikiran di dalam hati mereka. Itu memang kepala Liu Yuyan, Der dan Sekte Abadi Shen Xiao. Kekuatan pertempuran seperti itu benar-benar menakutkan. Dan Liu Yuyan memenangkan 3 game berturut-turut. Artinya, jika dia perlu memenangkan 3 game lagi, dia bisa masuk lebih dalam keruntuhan. Rekor-rekor ini membuat orang-orang yang awalnya khawatir untuk berhenti di sini melihat harapan besar. Lagi pula, Li Ge belum bermain, dan Sekte Abadi Shen Xiao dianggap sebagai paku di mata. Tetapi dia dapat hidup sampai hari ini, dan dia akan lebih memukul Qin Yichen dari Sekte Abadi. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melanggar larangan tersebut. Ada 3 larangan lagi. Kemenangan Tuan Li atas 2 pertandingan seharusnya tidak menjadi masalah. Dan Qin Yichen, bisakah dia selalu menang? Mungkin keberuntungan Tuan Li lebih baik. Tanpa menghadapi monster ganas barusan, dia bisa memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Di mata semua orang, meskipun Qin Yichen menunjukkan kekuatan pertempuran jauh melampaui wilayahnya, apakah itu kekaguman Sekte Abadi Shen Xiao atau kekuatan Li Ge? Kebanyakan orang percaya bahwa yang terakhir menantang yang terakhir. Apakah kekuatan utama? Qin Yichen, mungkin hanya untuk menghitung itu semua pada akhirnya. Dan bahkan, setelah memasuki relik ini, biarkan Li Ge dan orang dewasa lain dari Sekte Abadi Shen Xiao bertemu. Itu adalah periode kematian sebelumnya. Pada titik ini, Liu Yuyan mengambil ramuan berikutnya, tetapi wajahnya yang cantik masih pucat. Qin Yichen ragu-ragu 1 atau 2 sebelum dia pergi ke yang pertama dan membagikan ramuan majemuk. Melihat sedikit keraguan Liu Yuyan, Qin Yichen tertawa. Tenang, ramuan Qin ini tidak akan bertentangan dengan ramuan lainnya.